Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratul muhtaramin yang kami muliakan, kami hormati segenap para jamaah Masjid Darul Muttaqin, wabil khusus yang kami hormati dan kami muliakan para sesepuh, para orang tua kami yang hadir pada subuh hari ini. Mudah-mudahan kita doakan beliau semua dengan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan beliau semua termasuk yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang panjang usianya dan baik pula amalnya. Mudah-mudahan orang tua kita semua yang hadir di majelis kita pada subuh hari ini, mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang baik, mudah-mudahan senantiasa menjadi teladan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus juga kami hormati segenap jajaran pengurus Masjid Darul Muttaqin yang tentunya mereka telah berusaha semaksimal mungkin mengabdikan dirinya melayani kita sebagai jamaah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala jerih payah mereka, segala usaha mereka untuk melayani kita beribadah kepada Allah di tempat yang mulia ini menjadi amal jariah bagi mereka semua, dan mudah-mudahan menjadi sesuatu yang dapat membanggakan bagi mereka di akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang mulia ini, di hari Sabtu yang daripada bulan Rajab, bulan yang sama-sama kita ketahui kemuliaannya karena termasuk daripada salah satu daripada 4 bulan haram, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh." Sesungguhnya waktu itu terus berputar, kata Allah, sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahra. Dalam satu tahun ada 12 bulan, salasun mutawaliyah. Dari 12 bulan tersebut, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, salasun mutawaliyah. 3 di antaranya datang berurutan, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan 1 yang terpisah, kata beliau, wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Sementara ada 1 bulan haram yang terpisah daripada 3 bulan haram yang lain, yaitu bulan Rajab yang diapit antara bulan Jumadal Akhir dan juga bulan Sya'ban. Maka pada bulan ini kita sama-sama ketahui, selain daripada bulan ini termasuk daripada bulan haram, di dalamnya juga terjadi satu peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah umat Islam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di dalam sejarah terdapat beberapa khilaf kapan terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj ini, tapi pendapat yang paling kuat mengatakan terjadi pada tanggal 27 Rajab, yang ketika Nabi Muhammad SAW saat itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita bicara Isra wal Mi'raj, tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bagaimana kisah perjalanan Nabi kita Muhammad SAW di dalam perjalanan tersebut. Bagaimana proses yang terjadi sebelum beliau diperjalankan. Dan begitu pula sudah tidak asing lagi bagi kita apa yang terjadi setelah Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Hampir setiap tahun kita memperingati perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah. Hampir di setiap masjid, hampir di setiap majlis, ketika masuk bulan Rajab, apalagi di penghujung dari bulan Rajab, sudah mulai memperingati Isra wal Mi'raj. Di situ kita sudah sering dengar bagaimana kisah-kisah daripada perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW. Maka dari sekian banyak riwayat yang disampaikan, kisah-kisah yang disampaikan dalam peringatan Isra wal Mi'raj tersebut, tentunya banyak hikmah, banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Maka salah satunya dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ini yang dapat kita ambil hikmahnya adalah ketika Nabi kita Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah. Di dalam surah Al-Isra Allah sebutkan akan bagaimana perjalanannya Rasulullah SAW, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan ini dimulai dari kota Makkah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Satu pelajaran yang dapat kita ambil dalam perjalanan ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diisyaratkan dari satu masjid ke masjid yang lain. Dari Masjidil Haram yang ada di kota Makkah, kemudian diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Masjidil Aqsa. Maka satu pelajaran yang dapat kita petik daripada perjalanan Isra wal Mi'raj di sini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita betapa pentingnya kita memperhatikan masjid. Bisa saja kalau Allah menghendaki Rasul sallallahu alaihi wasallam diperjalankan langsung dari kota Mekah langsung Mi'raj, tidak ke Masjidil Aqsa. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, di antara hikmah mengapa Rasulullah SAW harus diperjalankan terlebih dahulu dari kota Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan beliau diperjalankan terlebih dahulu karena Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW tempat di mana Allah Subhanahu wa taala banyak mengutus para nabi dan rasul sebelum Rasulullah SAW, yaitu para anbiya dan rasul dari kalangan Bani Israel. Maka dari kota Mekah beliau diisrakan ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Selain itu, kata para ulama, ada juga yang mengatakan apa hikmahnya? Mengapa beliau diisrakan terlebih dahulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ada yang mengatakan bahwasanya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berangkat dari kota Mekah, yang dimana kota Mekah ini adalah tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diperjalankan ke kota Palestina, di mana di sana para anbiya, para nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya juga mendapatkan wahyu, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala risalah untuk mengemban syariat. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan syariat, maka beliau dari kota Mekah dengan berlatar belakang saat itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim yang ada di kota Mekah, diperjalankan ke kota Palestina. Di sana beliau ke tempatnya para nabi-nabi dan rasul yang terdahulu, di mana mereka juga membawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkumpullah
bagaimana syariat-syariat yang ada dari sebelumnya diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan tadi, ketika beliau diperjalankan dari satu masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di situ ada satu isyarat bagaimana pentingnya kita memperhatikan masjid. Bagaimana pentingnya kita memakmurkan masjid. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ayyakun minal muhtadin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 18, sesungguhnya mereka yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Siapa yang memakmurkan di sini? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man amana billah wal yawmil akhir. Mereka yang punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Mereka yang datang ke tempat yang mulia ini hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang di dalam hatinya ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka yakin akan ada hari akhir di mana nanti di akhirat apa yang dia lakukan di dunia akan ia terima balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang pertama, golongan orang-orang yang memakmurkan masjid. Yang kedua kata Allah, wa aqamas shalah. Mereka yang menunaikan salat, mereka yang mendirikan salat. Orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka yang datang tujuannya untuk ibadah kepada Allah di dalam masjid. Wa ataz zakah. Kemudian yang ketiga, mereka yang senantiasa menunaikan zakat. Dan yang keempat, tidak punya rasa takut. Walam yakhsha illallah, di dalam hatinya tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari ayat ini sudah disebutkan oleh Allah orang-orang yang mampu memakmurkan masjid, orang yang di dalam hatinya ada keimanan. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, kata beliau, "Idza ra'aitum ar-rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu lihat ada orang yang senang ke masjid, kamu lihat ada orang yang terbiasa ke masjid, maka saksikanlah kalau orang itu adalah orang yang punya iman. Jadi bersyukur kita kepada Allah. Allah mudahkan langkah kaki kita di subuh hari ini untuk memakmurkan masjid, untuk sholat subuh berjamaah. Apalagi di subuh hari ini kita datang ke masjid, kita mulai dengan ibadah sunnah, kemudian kita kerjakan sholat fardu berjamaah. Selesai sholat fardu kita duduk berzikir sebentar. Setelah itu kita masih i'tikaf menunggu waktu isyraq. Kalau kita hitung-hitung berapa banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, tinggal kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita pada subuh hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tadi saya lihat ada kotak yang berjalan. Saya ingat kata guru saya, apa fungsinya kotak infak itu dijalankan? Padahal di depan pintu masjid itu ada kotak amal. Apa manfaatnya? Manfaatnya untuk mengingatkan. Mungkin kalau cuma kotak infak itu di pintu masjid nggak kelihatan, atau terkadang lupa buru-buru mau pulang, atau ketika datang buru-buru masuk lupa masukkan infaknya di dalam kotak amal. Ketika kotak itu berjalan, alhamdulillah ada yang mengingatkan, oh iya saya belum sedekah hari ini. Maka subuh hari ini mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang mengeluarkan sedekahnya mendapatkan doa dari para malaikat. Karena Rasulullah SAW mengatakan para malaikat-malaikatnya Allah di subuh hari mereka akan berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan salafa. Ya Allah, berikan orang-orang yang menginfakkan hartanya dengan ganti. Ini yang mendoakan malaikat.
Yang menginfakkan hartanya, berilah mereka ganti ya Allah. Kalau sudah Allah yang memberikan ganti, maka apa yang kita keluarkan itu tidak ada bandingannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, karena ini hadis qudsi. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan ibarahnya, lafaznya. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni la'ahummu 'ala ahli al-ardi 'adzaban." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika aku melihat begitu banyaknya manusia-manusia yang bermaksiat kepada Allah, banyaknya orang-orang yang mengundang murkanya Allah, kata Allah, aku ingin menimpakan kepada penduduk bumi ini dengan azab. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayangnya Allah, kata Allah, fa idza nazartu ila qamari buyuti. Ketika sudah ada keinginan dari Allah untuk menimpakan siksaan kepada penduduk bumi karena kemaksiatannya kepada Allah, kata Allah, ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumahku, ya, melihat orang-orang yang memakmurkan rumah, bukan hanya dia datang ke masjid sekedar untuk sholat, dia jadikan masjid sebagai tempat dia untuk berzikir, dia jadikan masjid sebagai tempat dia untuk mempelajari ilmu, dia jadikan masjid tempat untuk bermusyawarah, membicarakan kebaikan dan kemaslahatan umat, dia jadikan masjid tempat untuk membangun ekonomi umat. Semua kebaikan-kebaikan yang akan memberikan kemanfaatan kepada umat, dia lakukan di masjid. Termasuklah orang-orang yang memakmurkan masjid. Ya. Maka kata Allah, ketika aku melihat golongan yang pertama ini, orang-orang yang memakmurkan masjid. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi tersebut, wal mutahabbina fiyya, orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah. Dia cinta dengan saudaranya sesama muslim karena Allah. Kita berkumpul di tempat yang mulia ini karena Allah. Apa yang mengumpulkan kita di sini? Apakah karena konsumsinya? Oh, saya suka hadir kuliah subuh di Darul Muttaqin itu ngapa? Karena kalau balik nanti ada sarapannya misalnya. Jadi dia datang itu karena sarapannya, bukan karena taklimnya, bukan karena memakmurkan masjidnya. Ya. Maka penting kita menata niat sebelum berangkat dari rumahnya. Saya niat berangkat ke masjid, ingin melaksanakan sholat fardu berjamaah, ingin memakmurkan masjid. Bahkan dari rumah dia sudah siap-siap. Dalam sebuah hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddaa fi baitihi fa ahsana al-wudu, fa thumma ata al-masjid, fa huwa zairullah, fa haqqun 'alal mazlum ay yukrima az-zair." Siapa yang berwudu dari rumahnya dan dia perbaiki, dia perindah wudunya, dia kerjakan sunnah-sunnahnya, lalu setelah dia berwudu dia berangkat ke masjid, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut zairullah, dia sedang berkunjung, dia datang kepada Allah. Maka fahaqqun 'alal mazur ayyukrimaz zair. Kalau sudah demikian, sudah pasti yang namanya orang yang dikunjungi, tuan rumah akan memuliakan orang yang mengunjunginya. Kita saja kalau bertamu ke rumah orang, yang paling tidak tuan rumahnya memberikan kita tempat duduk yang baik. Paling tidak tuan rumah menyuguhkan kita minum. Paling tidak menyuguhkan beberapa makanan ringan, ya, sebagai bentuk memuliakan tamu. Itu kalau kita bertamu ke rumahnya orang, bertamu pada manusia. Maka bagaimana dengan kalau kita bertamu kepada yang menciptakan manusia? Kita datang ke rumah Allah ini, kita datang ke masjid sebagai tamunya Allah. Maka apapun yang menjadi hajat kita, insya Allah semuanya
akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita berangkat ke masjid, perbaiki kita punya niat. Maka di antara niatnya kita ingin berangkat ke masjid, kenapa? Saya rindu ingin berkumpul dengan saudara-saudara saya sesama kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala. Saya cinta kepada mereka karena Allah. Ini penting. Karena tidak sedikit zaman sekarang ada orang yang dia itu ingin kenal dengan seseorang. Kenapa? Karena pengen numpang viral, pengen numpang tenar. Saya itu pengen kenal dengan Pak Haji itu tuh ngapa pula dia tuh dikenal orang. Kalau saya ngikut dia terus, saya dekat sama dia, nanti saya dikenal orang enggak? Nah, ini sudah salah niat. Ya. Kan maklum zaman sekarang orang senang jadi orang tersohor. Beda dengan as-salafun saleh. Orang-orang terdahulu itu lebih senang menjadi orang yang mastur, orang yang tertutup. Enggak senang dia syuhra, tidak senang dia terkenal. Ya. Kalau sekarang orang banyak mencari ketenangan. Maka ketika kita berteman dengan seseorang, kita menjalin hubungan dengan seseorang, landaskanlah niatnya karena Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita, ketika kita ingin mencari seorang teman, ketika kita ingin mencari seorang sahabat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu yang menjadi tolak ukur di dalam agamanya adalah siapa yang menjadi sahabatnya, siapa yang menjadi orang dekatnya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyanzur, maka hendaknya seseorang itu melihat amman yukhalil, siapa yang dia jadikan teman. Kalau kita sudah mau memilih seorang teman, lihat dulu agamanya. Agama di sini dalam artian bagaimana akhlaknya, bagaimana kebiasaannya, bagaimana perilakunya. Bukan berarti Ustaz, berarti kalau yang tidak seiman tidak boleh dijadikan teman. Bukan begitu. Maksudnya di sini perhatikan bagaimana perangainya, bagaimana kesehariannya, bagaimana perilakunya. Kita tidak dilarang berteman dengan mereka yang tidak seagama atau tidak seiman dengan kita. Tidak ada larangan. Ya, silahkan. Selama mereka baik, selama mereka orang-orang yang berperilaku baik, tidak mendatangkan mudarat kepada kita, tidak mendatangkan satu keburukan kepada diri kita, jadikan mereka sebagai teman. Tidak ada larangan. Tapi tentunya ketika kita memilih teman, sudah menjadi memilih teman dengan yang baik akhlaknya, baik perangainya, seiman dengan kita, maka insyaallah akan membawa kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi tersebut, ya, berbicara tentang sebab Allah Subhanahu wa taala ketika sudah ingin menimpakan satu azab kepada penduduk bumi. Yang ketiga kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Ya. Orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur. Ya, jadi sahur itu sebenarnya waktunya. Kalau dikatakan di dalam istilah secara bahasa, sahur itu ikhtilatul dhalam ikhtilatul dhalam wa diya'unah. Adalah ketika cahaya gelap, ketika waktu malam, gelapnya malam itu sudah mulai bercampur dengan cahaya-cahaya siang hari. Artinya sudah mendekati masuknya waktu subuh. Makanya kita biasanya makan sahur. Waktu sahur, orang yang mau berpuasa disunahkan dia makan sahur karena waktunya waktu sahar. Waktu yang paling baik, yang paling utama seseorang beristighfar kepada Allah adalah di waktu sahur. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wabil as'arihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Maka kelompok yang ketiga ini kata Allah Subhanahu wa taala wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Setelah dia qiyamul lail, setelah dia tahajud, sudah selesai baca Al-Quran,
sudah selesai dia bermunajat kepada Allah, sudah berbanyak doa kepada Allah, maka sisa daripada waktu dia menunggu datangnya waktu subuh, dia gunakan untuk beristighfar. Ini istighfar amalan yang luar biasa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma. Dan hendaknya kalian memohon ampun kepada Tuhan, kemudian bertaubat kepadanya, maka niscaya kata Allah, yumatti'ukum mata'an hasanah, Allah akan memberikan kebaikan kepadamu secara terus menerus, ila ajalin musamma, sampai kepada waktu yang ditentukan. Para mufassirin mengatakan, di antaranya Syekh Muhammad Amin As-Shinqiti, beliau mengatakan, apa maksudnya yang dikatakan oleh Allah akan diberikan kebaikan terus menerus? Kata beliau, yang dimaksud dengan kenikmatan terus menerus di sini, yang pertama adalah sa'atul rizki, Allah lapangkan rezekinya. Mereka yang senantiasa beristighfar akan Allah lapangkan rezekinya, Allah luaskan rezekinya. Bahkan sebagian salaf mengatakan, wa man abta'a alaihi rizquh falyu'thir istighfar. Siapa yang lambat rezekinya, siapa yang susah rezekinya, maka perbanyaklah istighfar. Cuma istighfarnya jangan salah niat. Saya nak istighfar, kenapa rezeki saya susah? Niatnya bukan untuk memperlancar rezeki, niatnya minta ampun kepada Allah. Karena bisa jadi karena dosa-dosa kita kepada Allah, itulah yang menjadi sebab rezekinya kita terhalang. Karena setiap orang rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Mau dia usaha semaksimal mungkin pun, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tidak akan dapat sesuatu yang belum ditentukan untuknya. Makanya ada yang mengatakan, yang tertakar tidak akan tertukar. Sesuatu yang sudah ditakar oleh Allah, sudah ditentukan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita masing-masing, ketika kita masih berada di dalam rahim ibu kita, Allah sudah tentukan rezekinya kita. Mulai dari kita lahir di dunia sampai nanti kita meninggal dunia, sudah ditentukan oleh Allah. Tidak akan tertukar dan tidak akan berkurang sedikit pun. Sudah menjadi ketetapan Allah. Hanya karena mungkin ada kemaksiatan yang kita lakukan, ada dosa yang kita lakukan, ini yang menjadi sebab. Yang tadinya rezekinya kita lancar, akhirnya terhambat. Maka dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah, dosa-dosa kita yang selama ini menjadi sebab terhalangnya rezeki kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan sebab itulah akhirnya rezeki kita menjadi lancar. Jadi yang pertama kata beliau, yang dimaksud oleh Allah akan diberikan kebaikan yang terus menerus adalah Allah berikan dia kelapangan rezeki. Yang kedua kata beliau, waraghadul 'aish, dia punya kehidupan yang lapang, dia punya kehidupan yang tenang. Ketika dia menghadapi satu masalah, dia mudah mendapati jalan keluar. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, man lazamal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin mahraja wa li kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimi istighfar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan bagi dia dalam setiap kesempitan kelapangan, dalam setiap kesulitan kemudahan, dan Allah beri dia rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ini orang yang suka beristighfar. Coba, kalau enggak percaya, coba istiqomahkan selama 1 bulan atau 40 hari. Istiqomah. Sebelum subuh perbanyak istighfar kepada Allah. Perbanyak istighfar kepada Allah. Rasakan kenikmatannya, rasakan khasiatnya, berkat daripada istighfarnya kita kepada Allah. Minta ampun kepada Allah.
Karena yang namanya kita manusia tentunya nggak pernah luput daripada dosa. Entah dosa itu kita lakukan dengan sengaja atau tidak, entah dosa itu kita lakukan sepengetahuan kita atau tidak. Yang namanya manusia tidak akan pernah lepas dari dosa. Maka ketika kita perbanyak istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka insya Allah Allah berikan kepada kita kebaikan yang terus menerus. Kemudian kata Al-Imam Syekh Muhammad Ahmad Sanggiti tadi, yang ketiga yang dimaksud dengan kenikmatan kebaikan yang terus menerus di sini, yang ketiga adalah al-afiyah fid dunya. Allah berikan dia keselamatan di dunia, dan tentunya kalau sudah di dunia dia selamat, di akhirat pun insyaallah dia akan selamat berkat daripada istighfar, memohon ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini bulan Rajab. Bulan Rajab ini dikenal dengan Syahrullah, bulannya Allah, bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak beristighfar, bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak minta ampun kepada Allah. Karena tujuannya juga sebagai untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang mungkin menjadi sebab terhalangnya cahaya dan kucuran rahmat Allah ke dalam hati kita masing-masing. Karena hati dikatakan ketika seseorang melakukan satu kemaksiatan, Allah akan letakkan satu titik hitam di dalam hatinya. Ketika dia melakukan satu dosa, Allah berikan dia satu titik di dalam hatinya. Dia melakukan satu dosa lagi, Allah berikan lagi dia satu titik di dalam hatinya. Terus menerus. Kalau dia tidak memohon ampun kepada Allah, kalau dia tidak beristighfar, dia tidak bertaubat kepada Allah, maka lama-kelamaan hatinya akan hitam. Ibarat gelas ini saja. Gelas ini diletakkan di gelasnya satu titik hitam, satu noda hitam. Melakukan satu kemaksiatan lagi, diberi satu titik hitam dengan spidol misalnya. Terus tidak ada yang menghapus. Kalau tiap hari kita titik gelas ini dengan spidol dan tidak pernah kita hapus, kira-kira hitam apa tidak? Akan hitam. Maka ketika air dituangkan di dalamnya, walaupun airnya itu berwarna putih, maka gelasnya akan tetap memberikan warna airnya hitam. Maka begitu pula hatinya manusia. Ketika hati seseorang sudah ditutupi dengan kemaksiatannya kepada Allah, belum lagi ditambah dengan penyakit-penyakit hatinya, sifat sombongnya, sifat ujubnya, sifat riyanya, sifat hasudnya, dengkinya kepada orang. Ketika melihat orang lain dapat nikmat, dia dengki, dia tidak senang, dia tidak suka, sakit hatinya, penuh dengan penyakit hati. Maka hati yang tadi sudah hitam, maka menjadi hitam pekat, tambah berat penyakit hatinya. Maka kalau tidak dia cepat bersihkan, jangan heran kalau dia sulit untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran kalau dia sulit untuk mendengar nasihat, dia sulit untuk menerima nasihat, dia sulit untuk diajak melakukan kebaikan, dia sulit diajak untuk dekat kepada Allah. Kenapa? Karena tempat pandangan Allah, yaitu hatinya, sudah hitam pekat, sudah kotor. Karena hati ini tempat pandangannya Allah. Ketika seseorang memperbaiki hatinya, maka hatinya tersebut menjadi tempat pandangan Allah. Dan kalau dia sudah mendapatkan pandangan dari Allah, maka Allah akan memudahkan dia untuk tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Rajab ini, ketika kita memperbanyak istighfar, tujuan kita apa? Tujuan kita membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, persiapan untuk menyongsong bulan Ramadan. Makanya kita di bulan Rajab ini kan doa yang biasa kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang kita harapkan, kita rindu-rindukan kedatangan bulan suci Ramadan. Apa persiapannya? Maka di antara persiapannya adalah membersihkan diri kita, membersihkan hati kita daripada dosa-dosa kita kepada Allah dengan beristighfar. Maka kata Allah dalam hadis qudsi tadi, ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah, yaitu memakmurkan masjid, menghidupkan masjid, kemudian yang kedua orang yang saling cinta karenaku,
Dan yang ketiga, orang yang senantiasa beristighfar khususnya di waktu sahur. Sarraftu adzabi anhu. Kata Allah, karena tiga golongan ini aku jauhkan penduduk bumi daripada azabku. Ya. Jadi tiga golongan ini yang menjadi sebab Allah jauhkan kita dari azab. Allah jauhkan kita dari musibah. Ya. Jadi di subuh hari ini yang dapat kita ambil sebagai satu pelajaran, yang pertama adalah bagaimana kita terus berusaha untuk memakmurkan masjid. Ya. Sesibuk apapun kita, sebanyak apapun pekerjaan kita, selama tidak ada uzur, berusahalah untuk memakmurkan masjid. Apapun bentuknya, dengan ibadah sholat berjamaah, dengan menghidupkan kajian-kajian taklim di dalamnya, dengan memberikan sesuatu yang manfaat untuk masjid, baik dengan sedekahnya, itu juga termasuk memakmurkan. Ya, jadi bukan juga memakmurkan di sini artinya dia hanya ibadah di dalam masjid saja. Makanya Al-Imam Nawawi beliau menyebutkan, menjelaskan ketika Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis 7 golongan, sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zill. 7 golongan yang akan dapat naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan orang yang hatinya selalu terpaut di masjid ini bukan mereka yang selalu 24 jam duduk di masjid, bukan. Tapi mereka yang walaupun berada di luar masjid, setelah dia sholat fardu berjamaah, setelah dia hadir kajian taklim, dia pulang ke rumahnya, dia beraktivitas dengan aktivitas sehari-harinya, dia bekerja sebagaimana seharusnya, tapi di dalam hatinya rindu dengan masjid. Kapan ya waktu zuhurnya? Ya, saya pengen cepat-cepat lagi ke masjid. Padahal baru jam 10, padahal masih waktu duha. Dia sudah rindu, ingin cepat-cepat lagi ke masjid. Walaupun dia berada di luar masjid, tapi pikirannya selalu berpikir bagaimana kemaslahatan masjid. Apalagi seorang pengurus, ini luar biasa. Ini juga sebuah bonus ya, bagi pengurus masjid. Ini termasuk orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang namanya pengurus gak mungkin tidak mikirkan masjid. Ya, yang namanya pengurus pasti mikirkan masjid, bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana supaya jamaah bisa betah ibadah di masjid, bagaimana jamaah merasa nyaman ibadah di masjid, bagaimana jamaah merasa aman ketika mereka ibadah di masjid. Itu semua termasuk hal-hal yang dipikirkan oleh pengurus masjid. Dan ini termasuk di dalam yang dikatakan oleh Rasulullah, rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masjid. Walaupun dia berada di luar masjid, dia berpikir semua kebaikan-kebaikan yang mendatangkan kemaslahatan untuk umat di masjid, walaupun dia tidak berada di masjid. Ya. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senang memakmurkan masjid. Yang kedua yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kita berusaha menjadi orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Senang dengan seseorang karena Allah, dekat dengan seseorang karena Allah. Dan orang yang saling mencintai karena Allah ini juga termasuk 7 golongan yang akan dapat naungan dari Allah nanti di akhirat. Ya, rajulani tahabba fillah. Ya, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Dia berkumpul karena Allah, dia berpisah juga karena Allah. Kita berkumpul di sini karena Allah, nanti ketika berakhir majelis di subuh hari ini kita berpisah juga karena Allah. Maka mudah-mudahan kita juga masuk kepada kelompok yang kedua, orang yang saling cinta karena Allah. Kemudian mudah-mudahan kita juga masuk daripada golongan yang ketiga, ya, orang-orang yang sedang beristighfar khususnya di waktu sahur. Maka mudah-mudahan dengan 3 hal ini, memakmurkan masjid, saling cinta karena Allah, sering beristighfar,
mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada musibah, dijauhkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi, dan mudah-mudahan juga sedikit ini yang saya sampaikan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi para hadirin hadirat pada umumnya, dan mudah-mudahan kita termasuk yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada subuh hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.